tiba-tiba di tangga dapur menuju dak. Jadi di dapur itu atapnya itu di dak, dicor lah. Nah, ada tangga menuju dak itu. Nah, di sini tiba-tiba Pak Iji ini melihat sosok bayangan hitam samar-samar yang duduk di tangga menuju dak tersebut. Nah, karena kaget bercampur takut melihat hal itu, jadi si Pak Iji ini menyalakan lampu dapur lah. Karena sebelumnya lampunya itu tidak dinyalakan. Nah, setelah lampu dinyalakan, hilang tuh bayangan hitam tersebut. Setelah ditunggu cukup lama karena penasaran dengan bayangan hitam tadi, dan setelah ditunggu cukup lama tidak muncul kembali nih. Nah, kemudian si Pak Iji ini duduklah di ruangan tamu sambil melihat ke arah dapur. Siapa tahu nih penampakan yang tadi itu muncul lagi. Dia duduk di ruang tamu, melihat ke arah dapur, ke arah tangga. Nah, setelah duduk cukup lama di situ, karena penasaran nih, gak ada muncul penampakan lagi, dimatikan lagi lampu dapurnya. Nah, setelah dimatikan lagi nih lampunya, karena kondisinya kan di dapur menjadi gelap. Tidak lama kemudian, dari arah dapur ada suara langkah yang turun dari tangga. Kagetlah di sini si Pak Iji. Tapi kali ini si Pak Iji membiarkannya sambil terus mendengarkan. Dia coba terus mendengarkan. Nah, setelah terdengar langkah kaki, tidak berselang lama terdengar suara barang-barang jatuh. Jadi seperti barang-barang yang jatuh dari rak gitu. Nah, semakin horor nih perasaan si Pak Iji ini. Tetapi si Pak Iji masih tetap membiarkannya. Dia mencoba tenang. Nah, si Pak Iji ini dengan kondisi siaga terus fokus mendengarkan suara-suara aneh dan memfokuskan pandangan ke arah tangga yang ada di dapur. Nah, tiba-tiba keadaan ini semakin horor. Si Pak Iji ini melihat sosok bayangan hitam dari tangga atas ke bawah. Itu ada sosok hitam melayang dan masuk ke dalam sumur. Nah, sumur ini ada di bawah tangga yang menuju dak itu. Jadi tepat di bawah tangga menuju dak ini itu ada sumur di situ. Dan suara terjun ke airnya itu terdengar jelas sekali oleh si Pak Iji. Merindinglah di sini si Pak Iji sambil terus baca doa dengan kondisi siaga ya. Takutnya tiba-tiba muncul di belakang atau di depan si Pak Iji ini. Nah, semakin besar rasa takut dalam diri Pak Iji, si Pak Iji ini menyalakan lagi lampu dapurnya. Jadi Pak Iji ini mencoba memberanikan diri untuk mengecek keadaan dapur dan melihat apa yang ada di dalam sumur. Setelah dicek menggunakan senter HP, dia coba melihat sumur, nyalain senter HP dan mengarahkannya ke sumur. Ternyata tidak ada apa-apa. Hingga akhirnya Pak Iji ini penasaran, mencoba nih sekali lagi melihat ke arah sumur tanpa menggunakan cahaya handphone. Namun kali ini Pak Iji terkejut karena di sumur si Pak Iji ini melihat sepasang mata menyala yang melihat ke arahnya. Kagetlah si Pak Iji ini sambil mengucapkan istighfar. Pak Iji segera menyalakan senter di HP-nya dan melihat lagi ke arah sumur. Tapi ternyata setelah mengarahkan senter ke arah sumur itu tidak ada apa-apa di situ. Nah, Pak Iji kembali ke ruang tamu dan terus bacakan doa. Dan Pak Iji begitu itu semalaman tidak bisa tidur hingga menjelang pagi. Malam besoknya si Pak Iji standby lagi di rumahnya. Jadi dengan tujuan untuk menetralisir gangguan horor yang ada di rumahnya. Nah, malam itu si Pak Iji duduk di ruang tamu sambil membaca Al-Quran. Dia baca surat Al-Baqarah, surat Jin, dan ayat kursi. Nah, setelah membaca Al-Quran, dari atas tuh terdengar seperti suara orang yang membongkar bangunan gitu. Plak, plak, plak. Si Pak Iji ini membiarkan dan terus mendengarkan suara itu. Tak berselang lama, setelah mendengar suara seorang seperti yang membongkar bangunan, di atas plafon nih, cek orang Sunda mah aya para. Nah, di para
Nah, di atas plafon atau di para, karena kan bagian rumahnya itu belum didak, hanya bagian dapurnya aja yang sudah didak untuk tempat jemuran dan toren air. Jadi dapurnya itu didak gitu. Nah, di atas plafon ini, di para ini nih, di tengah rumah, ada suara seperti kucing berlari. Duk 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 duk. Nah, mendengar hal itu, di sini si Pak Ij kaget lah, bercampur takut kan. Si Pak Ij ini membacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, setelah dibacakan doa-doa, justru suara itu semakin kencang dan terus terdengar. Karena penasaran dengan suara tersebut, si Pak Ij ini ingin mencoba melihat ke atas. Jadi kan kalau rumah dulu itu di bagian kamarnya itu ada ruangan tertentu lah, ada celah di bagian plafonnya, jadi untuk naik ke atas. Nah, jadi si Pak Ij ini mengambil tangga lipat yang terbuat dari baja ringan. Naiklah untuk melihat keadaan di atas plafon atau di para. Jadi si Pak Ij posisinya tuh begini, jadi hanya bagian kepala dan sampai bahu lah. Nah, kakinya itu masih menginjak tangga. Jadi dia itu gini nih, seperti ini. Dia melihat-lihat. Nah, nyalain senter HP lah si Pak Ij ini. Ketika dia mengecek kondisi di atas, nyalain senter, melihat ke kanan, senter ke kiri, nah itu tidak ada apa-apa. Tapi pas senternya diarahkan ke sebelah kanan dan Pak Ij nengok agak ke kiri, jadi membentuk sudut 45 derajat tuh. Nah, tiba-tiba dari arah yang gelap itu terlihat sosok bayangan hitam dengan mata merah yang menyala melihat ke arah si Pak Ij. Jadi seolah-olah mereka itu saling bertatapan. Jadi kan si Pak Ij ini nyenter ke kanan. Nah, ketika dia nengok ke sebelah sini, dia melihat ada sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala gitu sebelah sana. Nah, setelah dia senter lagi ke sana, justru tidak ada apa-apa. Dia coba lagi kan nyenter ke sebelah kiri, tidak ada apa-apa. Tetapi dia nengok ke sebelah sana, muncul lagi tuh sosok bayangan hitam dengan mata merah yang menyala gitu. Takutlah di situ Pak Ij. Hingga akhirnya si Pak Ij ini terus memfokuskan senternya ke arah situ. Semakin penasaran dengan sosok itu, meskipun ada perasaan takut. Nah, si Pak Ij ini memberanikan diri, naiklah dia ke atas plafon. Tadi kan hanya kepalanya saja yang bisa melihat kondisi di para atau di atas plafon. Jadi sekarang si Pak Ij ini naik dan kakinya itu menginjak balok-balok kayu. Ketika si Pak Ij ini memposisikan berdiri di atas balok kayu, muncullah sosok bayangan hitam di depan, tapi agak jauh sih, jaraknya sekitar 8 meteran gitu, sekitar 8 meteran. Muncul lagi sosok bayangan hitam, si mata merah menyala ini. Nah, di sini Pak Ij tidak berhenti berdoa dan dengan berani si Pak Ij ini mendekati sosok si bayangan hitam tersebut. Ya, sambil jalan merangkak gitu, karena sulit juga sih jalan di atas plafon, atau sulit juga lah jalan di atas para gitu sambil pegangan balok-balok kayu. Dia mencoba mendekati si sosok bayangan hitam tersebut. Nah, tapi ketika dia semakin dekat dan jaraknya itu sekitar 3 meteran, nah si sosok mata merah ini tiba-tiba menghilang. Nah, di sini Pak Ij panik lah, kaget lah, takut dia gitu. Tapi si Pak Ij ini terus memberikan diri untuk melawan sosok itu gitu. Karena si Pak Ij ini sosok yang lumayan imannya kuat lah. Jadi dia itu lebih takut Tuhan daripada sosok hantu. Nah, meskipun tadi pungkiri, perasaan takut itu pasti ada ya, tetapi masih bisa terkendali.
Nah, setelah beberapa detik melihat kondisi di atas plafon, dan si Paiji ini berpikir kemana perginya sosok si mata merah tersebut. Nah, tiba-tiba di sini horor banget. Jadi punggung si Paiji ini tiba-tiba terasa berat. Jadi seolah-olah ada yang menekan punggungnya. Dan tidak cuma di situ, si Paiji ini antara sadar dan tidak sadar karena tekanan makhluk itu. Jadi selain menahan berat di punggungnya, di bagian kedua tangannya, tangan kiri dan tangan kanannya itu seolah-olah ada yang mencakar. Jadi kedua tangan si Paiji ini seolah-olah ada yang mencakar, dan itu kerasa. Kata si Paiji itu kerasa banget, seolah-olah ada yang mencakar. Nah, di sini Paiji terus membacakan doa-doa, meskipun gak kuat menahan tekanan dan juga rasa cakaran di tangannya. Nah, setelah cukup lama membacakan doa, hilanglah tekanan dari punggung si Paiji ini. Namun kondisi si Paiji ini tiba-tiba merasa lemas, napas terengah-engah, terasa sesak napasnya. Di sini Paiji coba mengontrol dirinya, dia coba mengatur napas, dan ketika si Paiji ini sudah merasa tenang, kemudian si Paiji ini berbicara. Jadi berbicara kepada sosok bayangan hitam itu, ya tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada sosok pengganggu rumah tersebut gitu. Si Paiji berkata begini, "Saya tidak ganggu siapapun dan saya tidak takut kau. Ini rumah saya akan tinggal bersama keluarga saya. Kalau kalian merasa terusik, silahkan kalian pergi dari sini. Kalau kalian masih tetap di sini, saya tetap akan mengusir kalian." Nah, setelah Paiji berbicara seperti itu, tidak ada gangguan lagi, dan si Paiji ini turun dari atas plafon, dan dia itu tidak bisa tidur sampai pagi. Nah, sekedar tambahan informasi, jadi rumah si Paiji ini sudah siap ditinggali karena sudah beres dan sudah diperbaiki, dan barang-barang setar perabotan rumahnya itu juga sudah dipindahkan ke situ dari rumah Paiji yang dulu. Dan ketika siang, sebenarnya rumah ini sudah ditinggali oleh keluarganya. Sudah masak di situ lah istrinya juga. Namun istri dan anak-anak si Paiji ini belum berani menginap di rumah itu karena memang sudah tahu rumahnya itu horor. Jadi beberapa malam itu hanya si Paiji saja dulu yang bermalam di situ. Itu juga untuk menetralisir rumah tersebut. Jadi Paiji sengaja bermalam di rumah itu sendirian. Nah, di malam berikutnya